Jambi. Kenapa? Karena ternyata si Apin kawan ini sedang ada masalah asmara dengan wanita penjaga warung di dekat Sungai B itu. Nah wanita ini lebih tua pula dibanding si Apin. Karena itulah Pak D mewanti-wanti si Apin ini biar hati-hati. Kalau nanti kebetulan kena pelet gitu loh. Karena mungkin si Apin udah jatuh cinta kali sama si wanita itu. Takutnya dipelet lah gitu kan. Kekhawatirannya Pak D ini. Pak D itu kan sempat bilang tuh, "Weh Pin, nanti kau ya nggak usah sering-sering kali kau makan di warung si kakak itu. Kau penting harus sholat 5 waktu. Terus katanya kau jangan tidur di atas bidang yang ada kolong di bawahnya gitu, kayak misalnya kasur yang berkolong sama di atas meja gitu kayak si Peri kan." Itulah pantangan-pantangan yang disebutkan sama Pak Dina. Mas Peri ini dengar nih karena belum begitu tidur lelap kali. Sampai lagi Mas Peri dengar sayup-sayup obrolan pelet memelet mereka itu, dan kayak udah mau tidur ini kan. Tapi walaupun kayak gitu dia masih bisa dengar nih obrolan kawan-kawannya. Dah tuh ya, nggak lama setelah itu Mas Peri ini ngerasa kayak tertindih sesuatu yang buat dia ini nggak bisa bergerak, bahkan buka mata nggak bisa. Dan kalian tahu merinding aku, tiba-tiba Mas Ferry wajahnya kayak dipenuhi rambut yang panjang kali, jadi kayak nyapu wajahnya. Dalam hati Mas Ferry berteriak-teriak akan minta tolong sama 3 kawan yang lagi ngobrol soal pelet-peletan tapi nggak bisa keluar suara sekalipun, nggak bisa bergerak. Dengan sekuat tenaga Mas Ferry berusaha ngelawan dan buka mata tuh ya kan. Kalian masih ingat kan di balik bandana dia itu kan bandananya masih menerawang, bahan bandana yang tipis gitu kan. Dia coba buka matanya pelan-pelan, dan kalian tahu pada saat dia sudah berhasil membuka matanya di balik bandana tipis itu, Mas Ferry melihat ada wanita dengan posisi yang sama seperti Mas Ferry, yaitu tidur melayang menghadap ke atas. Bayangkan Mas Ferry tidur nih, tapi ke atas. Di atas ada cewek juga menghadap ke atas juga. Gitu tapi melayang. Itu ya mukanya kena rambut. Kenapa? Karena kan cewek tidur gini. Rambutnya gini menyapu-nyapu wajah Mas Ferry. Bayangkan, ya Allah. Nah, nggak epicnya lagi, tiba-tiba wanita tidur melayang di atas badan dia ini. Balik dia berputar. Gitu. Ngadap wajah Mas Ferry. Kalian bayangkan. Dia pikir, oh, dia ternyata ya. Ya udah balik, ngapa Per gitu. Pada saat itu Mas Ferry ngelihat wanita tuh kayak boneka, karena nggak ada muka, nggak ada telinga, tapi lubang hidung sama lubang kupingnya ada. Dan bayangkan itu, kayak boneka ya kan, matanya nggak ada, mulutnya nggak ada, tapi lubang hidungnya ada, lubang telinganya ada. Waktu udah sejelas itu nengok perawakan atau bentuk si cewek melayang ini, Mas Ferry langsung loncat dari meja, langsung dia berdesak-desak sama kawan yang 3 lagi bahas soal cewek pelet-pelet itu. Untung bisa meloncat, dia nggak terkejut orang bertiga itu kan. Apa nih kata gitu. Pak D nanya, ngapa kok Ferry, kata dia kayak gitu. Kenapa, ada apa? Sampein sama Pak D, kata dia. Gak apa-apa Pak D, gak apa-apa, kata dia. Ngapa? Jawab nggak, kata Pak D kan. Gak enak lah Mas Ferry pemula ya kan, junior. Pak D yang tua yang senior. Akhirnya dia bilang lah, Pak, tadi ada